Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Jumpa lagi Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Pada episode ini saya akan berbincang-bincang dengan Ketua PPIH, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji 2025 Kementerian Agama, Dr. Mukhlis Hanafi. Assalamualaikum Pak Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. kita jumpa lagi di Taif ini, masih di Taif ini. Ya. Ini kita ingin bincang-bincang dengan Sobat Ngariksa tentang haji. Haji di Taif. Taif kaitannya dengan haji gitu. Tapi sebelum ke situ mungkin sekarang kan Pak Mukhlis sebagai ketua panitia atau petugas kan ya, ketua petugas penyelenggara ibadah haji 2025. Sebelumnya pengalaman yang pertama sekali berkenalan dengan soal haji itu kapan dan sebagai apa Pak Mukhlis? Mungkin bisa ceritakan ke Sobat Ngariksa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Saya pertama kali ke Tanah Suci itu tahun 94. 94. Saya baru lulus S1. Umroh selama 1 bulan Ramadan. Selain umroh itu saya manfaatkan untuk belajar kepada para ulama yang ada di sini. Kemudian tahun 95 untuk pertama kali saya haji dari Mesir, haji backpacker. Waktu itu saya naik kapal laut. Masih boleh ya? Naik kapal laut 3 hari 2 malam. Wow. Dari terusan Suez ke Port Jeddah. Ada gelombang-gelombang begitu? Oh pasti. Waduh. Tantangannya. Ya. Lalu kemudian tahun 98 saya membantu di haji khusus ya. Sebagai guide. Kemudian tahun 2000, 2003 saya sebagai tenaga musiman di misi haji Indonesia. Di sektor, di Dakar. Berhadapan langsung dengan jamaah. Lalu kemudian 2006-2008 saya diberi kesempatan untuk mendampingi Menteri Agama ya dalam mempersiapkan haji, mengawal saat operasional gitu ya. Waktu itu Menteri Agama almarhum Mufti Besuni. Lalu kemudian 2013 saya sebagai Wakil Ketua PPIH Arab Saudi. Wakil Ketua PPIH tahun 2013. Lalu 2019 saya sebagai Sekretaris Amirul Hajj. Wah panjang sekali ya. Dan sekarang turun jabatan jadi Ketua PPIH. Turun jabatan dari Amirul Hajj. Iya. Tapi itu semua adalah bagian dari khidmat pelayanan kepada jamaah. Saya senang melakukan itu. Jadi Pak Mukhlis itu bukan orang baru ya di Direktorat Jenderal Pendidikan PHU ini. Secara kedinasan saya baru 24 Desember 2024 ya. Tapi secara sebagai pengalaman Direktur Layanan Luar Negeri ya. Sebagai Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri saya baru mungkin belum sampai 7 bulan. Tapi pengalaman saya kira sama dengan yang lain lah, kita sudah beberapa kali. Apalagi Pak Mukhlis kan memang studinya juga di negeri Arab di Kairo. Dan kalau tidak salah kan juga sebagai penerjemah raja dengan para pejabat di Indonesia ya. Bagaimana itu pengalaman tahun 2017 ketika kunjungan bersejarah Raja Arab Saudi Khadimul Haramain ke Indonesia setelah hampir 40 tahun lebih tidak pernah dilakukan. Untuk pertama kalinya tahun 2017 waktu itu saya mendampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjadi penerjemah. Masya Allah. Dan itu satu kehormatan buat saya selama hampir 12 hari ya. Mendampingi Raja Salman dalam kunjungannya ke Indonesia. Ya, pasti itu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Nah, kembali ke Taif ini, Pak Mukhlis. Taif kan menjadi salah satu tujuan juga destinasi untuk para jemaah haji sekarang ini ya. Mulai kapan dan kenapa itu Taif itu jadi destinasi haji, dan bukan hanya haji, saya kira jemaah umroh juga ya. Apa menariknya buat mereka? Ya, saya kira seiring dengan visi Arab Saudi 2030 ya. 2030 yang ingin mengembangkan bahwa haji dan umrah ini bukan hanya semata Mekah, Madinah, tapi kemudian mereka kembangkan banyak wilayah, banyak destinasi yang dipersembahkan kepada jamaah umroh maupun jamaah haji ya, termasuk Taif ini. Kalau kita lihat perkembangannya dalam 5-10 tahun terakhir ini sangat dahsyat ya. Kita lihat misalnya ada kereta gantung ya, lalu kemudian bagaimana industri pembuatan parfum di sini bukan hanya sekedar menjual ya, tapi kemudian itu diperagakan ke jamaah ya prosesnya, karena dari Taif ini salah satu komponen pencucian Ka'bah itu ward, mawar ya,
dari Taif itu yang dipakai untuk Mawarnya. pencucian Ka'bah. Mawarnya, minyaknya, airnya Iya. yang dari Taif ini itu digunakan untuk pencucian Ka'bah. Jadi mawar banyak tumbuh di sini, Di sini khas ya. banyak sekali, Itu seperti tidak bunga-bunga, di Jazirah buah-buahan, Arab ya. sayur-sayuran, ada semua kita temukan di Taif ini. Itu mengapa Taif menjadi tujuan bagi Ya, selain jemaah itu haji, ya. Mekah itu kan lembah ya, dia panas. Ya. Jadi sesekali jamaah mungkin juga ingin merasakan suasana yang berbeda ya dari Mekah Madinah. Di sini cuacanya cukup dingin ya. Kemudian kurang lebih sama lah dengan daerah pegunungan di Indonesia. Ini bagian dari ziarah juga ya. Bagian dari Sebagai ziarah. ibadah ya. juga. Kalau tidak salah kan Pak Muhlis menulis buku tentang makna spiritualitas dalam haji. Apakah Taif juga termasuk di dalam yang dimaknai di dalam buku itu? Mungkin bisa sedikit ceritakan Ya, tentang buku itu. Saya selama di Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri ini ya dari Januari kemarin itu ada 2 karya yang saya terbitkan. Yang pertama itu adalah Cahaya Cinta dari Kota Madinah. Ya. Itu himpunan ayat dan hadis-hadis sahih terkait dengan cinta semesta kepada Rasul dan cinta Rasul pada semesta. Itu terinspirasi di satu keheningan malam saya mendampingi Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar ke Raudhah Oh, berarti baru tahun ini ya, tahun lalu tanggal 14 Januari. 2025. Saya mendampingi ke Raudhah pukul 3.30 Ya. dini hari. Lalu kemudian saat di Raudhah itu saya menengok ke kanan, ada mimbar Rasul. Saya teringat sebuah riwayat bagaimana dulu awal mula sebelum mimbar itu dibuat, Nabi berdiri di atas pelepah kurma. Kemudian ketika dibuatkan mimbar, pelepah kurma itu tidak lagi dipegang oleh Nabi, menjerit, menangis, dan itu didengar oleh semua yang ada di masjid. Ketika Nabi menghampiri, dipegang, berhenti. Jadi pelepah kurma merindu kepada Rasul. Dan ternyata banyak riwayat sejenis ya. Lalu saya himpun, jadilah buku itu. Dan itu buku yang mungkin tercepat saya tulis ya. Karena Berapa lama? ada motivasi tersendiri. Saya ingin mengabadikan jejak-jejak yang ada, Rasul yang ada di Madinah. Tidak sampai 3 minggu selesaikan. Saya pulang tanggal 17 Januari, lalu kemudian ada libur Imlek, itu kemudian saya selesaikan. Libur Imlek waktu itu cukup panjang, itu saya selesaikan. Dan sekarang menjadi bacaan jemaah haji. Kemudian di bulan Ramadan saya cukup lama di sini karena terkait dengan pengadaan dan lain sebagainya, koordinasi dengan syarikah-syarikah, persiapan musim haji. Di situ kemudian saya terinspirasi untuk menulis sebuah buku Jejak Makna Rukun Kelima. Jadi ikhtiar memahami 3 lapis makna ayat-ayat haji. Jadi saya himpun ayat haji, saya beri tafsir melalui 3 perspektif. Yang pertama adalah tafsir tahlili, tafsir ayat, tafsir zahirnya. Lalu kemudian yang kedua tafsir perspektif sufi. Dan yang ketiga tadabbur. Kira-kira sekarang ini apa yang bisa kita lakukan setelah kita memahami sisi lahir dan zahir, dari sisi lahir dan batin ayat itu. Lalu kira-kira sekarang kita apa yang harus kita lakukan ya? Itu 2 karya yang lahir selama saya menjabat di sini. Dan sekarang saya kira tertarik saya untuk menulis tentang Taif. Ya, saya kira saya membaca yang terakhir itu, yang kedua ya, Jejak Makna Rukun Kelima itu. Memang bagi saya pun sebagai petugas juga itu sangat membantu sekali ketika kita memberikan bimbingan ibadah ke jemaah haji. Ketika ziarah tidak semata-mata ziarah, tetapi apa gitu ya yang bisa dimaknai dari ziarah itu. Nah, tentang Taif ini barangkali apa yang bisa dimaknai ini untuk para petugas juga, untuk para jemaah juga. Saya kira sebagai sebuah destinasi jamaah haji, jamaah umroh ya, saya kira kita perlu memberikan muatan ilmiah, muatan spiritual ya. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan, menikmati suasana dingin, naik kereta gantung. Iya, betul. Sayang. Jadi perlu ada muatan ilmiah, perlu ada nuansa spiritual yang kita bangun. Saya kira menarik kalau kita bisa tulis tentang itu. Mudah-mudahan diberikan sekarang kemudahan. kan Taif sudah sangat ramai sekali. Bahkan Pak Muhlis sebagai Ketua PPIH sekarang kan mengizinkan petugas PPIH untuk sudah boleh sekarang mah ya ke Taif ya. Ya, ini keberadaan kita di Taif juga bagian dari itu. Jadi memang kita keluarkan kebijakan
untuk petugas-petugas yang ada di Makkah sebagai bentuk refreshing lah ya. Ya. Dan sebagai bentuk apresiasi kami sebagai Tentu setelah selesai puncak haji ya. ya. Ini kita sedang di ujung ini. Iya, Jadi sedang di sekarang ujung ini jamaah kita kita ini. Mungkin sebagian besar sudah 50% kembali ke tanah air kembali ke melalui tanah air, Jeddah. alhamdulillah. Sebagian besar sudah menuju Madinah. Ke Madinah. Hanya tinggal sedikit sehingga kemudian Ya. kita buat jadwal yang tidak mengurangi layanan kita terhadap jamaah yang masih ada di Mekah. Mereka kita atur keberangkatan ke Taif Ke Taif. ini sebagai bentuk refreshing dan apresiasi juga karena terus terang Kang Oman, musim haji tahun ini memang tantangannya itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Saya kira mungkin belum pernah ada ya. Karena kita sedang masa transisi kebijakan perhajian yang ada di Arab Saudi, termasuk juga transisi perhajian yang ada di Indonesia ya. Oleh karenanya di masa transisi ini tentu ada penyesuaian. Penyesuaian itu ada yang kita bisa mitigasi dari jauh-jauh hari. Tapi ada yang kita lakukan ketika saat operasional. Dan itu tak ada pilihan, petugas haji harus menghadapinya. Harus menghadapinya. Bagaimana situasi di lapangan itu sebetulnya? Ini kan di medsos itu kita dengar petugas haji itu ada yang tidak bekerja, hanya nebeng haji. Bagaimana Pak Mukhlis mengamati itu sebetulnya di lapangan? Secara umum saya melihat petugas kita ini cukup cekatan ya dalam menjalankan tugasnya, karena terus terang sekali lagi karena tantangannya itu tidak mudah. Tapi saya melihat mereka itu bisa cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu, tentu dengan effort yang lebih ya. Sehingga kemudian banyak belajar dari situ, dan ya tidak mudah memang untuk melampaui itu. Tetapi alhamdulillah kita syukuri kemarin setelah Arafah Muzdalifah Mina, pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa tahun ini penyelenggaraan haji itu sukses sangat luar biasa. Dan kita tentu Indonesia sebagai penyumbang jamaah haji terbesar hampir 22%, tentu juga kita bisa berkontribusi terhadap kesuksesan haji Arab Saudi ya. Dan ini tentu tidak lepas dari peran para petugas kita ya. Kompleksitasnya itu karena memang ada hal-hal yang baru ya di haji 2025, sehingga kelihatan kita itu masih dalam tahap beradaptasi dengan sistem, misalnya sistem multi syarikah mungkin ya. Sebetulnya perbedaan haji 2025 yang khasnya dengan tahun-tahun sebelumnya itu apa? Dari segi sistem yang diselenggarakan sehingga membuat kita harus beradaptasi lagi. Di Saudi Arabia ini transformasi perhajian itu selalu terjadi ya. Misalnya dulu kita mengenal ada sistem syekh. Lalu kemudian tahun 80-an awal itu dibentuk muassasah. Jadi syekh-syekh itu bergabung dalam satu yayasan. Lalu kemudian yang menarik tahun 2019 itu keluar dekret kerajaan yang mengubah muassasah menjadi perusahaan terbuka tapi juga tertutup, terbatas ya. Dan Syarikah itu. Syarikah. Tapi karena setelah itu Covid, baru efektif itu transformasi terjadi tahun 2021. Tahun 2021 masih terbatas karena pasca Covid. 2022 belum 2021 sepenuhnya. belum ada haji juga kan? Belum ada haji. Masih Masih 50% yang 2022 dalam negeri ya. Yang 2022 itu 50%. 50%. 2023 itu sebenarnya sudah berlaku sistem syarikah, hanya rasanya masih rasa muassasah. Muassasah itu bersifat zonasi geografis. Artinya kalau Anda datang dari Indonesia itu mesti diurus oleh muassasah Asia Tenggara. Begitu juga Malaysia, Singapura, Brunei. Tidak ada pilihan lain. Nah, tahun 2024 mulai ada pilihan. Ya, tapi waktu itu kita masih memutuskan untuk satu syarikah yang merupakan jelmaan dari muassasah Asia Tenggara yang selama ini puluhan tahun melayani kita. Nah, baru pada tahun 2025 kita beralih ke perusahaan yang terbuka. Kita bekerja sama dengan perusahaan yang dulu biasa melayani Asia Tengah, biasa melayani negara-negara Arab, biasa melayani negara Afrika,
biasa melayani Asia Tenggara, itu ada semua. Dan kita banyak dapat pembelajaran dari situ. Dan itu perlu penyesuaian yang amat sangat luar biasa ya. Dan jangan lupa dalam proses penyesuaian itu pasti ada dinamika. Betul. Dan saya melihat petugas-petugas kita ini cepat beradaptasi. Jadi memang ada sedikit dalam tanda kutip kegaduhan. Karena kita agak gagap. Tapi 1-2 hari itu sudah teratasi. Jadi poinnya itu bahwa tahap penyesuaian itu selalu ada gejolak, selalu ada dinamika. Tapi Pak Mukhlis sebagai pimpinan para petugas di Arab Saudi itu berusaha maksimal untuk mencari solusinya, barangkali itu yang dilakukan ya. Tapi mungkin yang diviralkan yang masa berjoget yang diviralkan yang itu. Begitu sudah selesainya tidak diviralkan. Ya, tentu kita tidak denial ya. Kita tidak menolak apa yang ada terjadi di lapangan, terpisahnya pasangan misalnya suami dan istri karena ada penyesuaian sistem itu tadi gitu ya. Nah, kira-kira mungkin pesan untuk para jemaah haji Pak Mukhlis bagaimana sebagai ketua PPIH? Haji ini perjalanan spiritual ya. Haji itu bukan sekedar layanan akomodasi, transportasi, konsumsi. Itu ya. Tetapi yang terpenting ini adalah perjalanan spiritual. Ini adalah kesempatan kita ya untuk melatih kepasrahan kita kepada Allah, kedekatan kita. Oleh karenanya jangan sampai hal-hal yang bersifat pendukung ini merusak perjalanan spiritual kita ya. Karena dalam haji itu kan la rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Dan kemabruran haji itu bisa dilihat dari bukan hanya kesalehan individual tapi juga kesalehan sosial. Artinya jangan lalu kemudian hal-hal, mohon maaf ya, hal-hal buruk yang kita temukan di sini itu yang dibicarakan di mana-mana. Saya khawatir itu nanti akan mengganggu kemabruran haji kita. Karena sesungguhnya itu bagian dari rekayasa Allah. Ingat, jamaah haji itu adalah tamu-tamu Allah. Kami para petugas ini hanya melayani, membantu. Tentu yang punya tamu itu yang menentukan. Kita sebagai pelayan, petugas ini memang sudah menyiapkan skema pelayanan itu. Tapi kalau yang punya tamu berkehendak beda. Ya, betul. Jadi saya kira tidak ada petugas haji yang niat datang ke sini untuk tidak melayani. Karena tugas utamanya memang kan memberikan pembinaan, pelayanan dan pelindungan kepada jemaah haji ya. Sobat Ngariksa, ini kalau kita melihat mungkin bacaan-bacaan di manuskrip juga tentang naik haji, memang sejarah perjalanan naik haji di masa silam itu juga cukup panjang dan memang dinamikanya selalu ada. Jangan membayangkan bahwa dalam sebuah penyelenggaraan ibadah tidak ada masalah. Betul. Pasti ada masalah, tapi yang diuji itu adalah bagaimana kita para petugas itu menyelesaikannya. Betul. Itu poinnya barangkali gitu ya. Terima kasih banyak Pak Mukhlis atas obrolan kita di Ngariksa. Ngariksa ini ngaji manuskrip kuno Nusantara, tetapi juga ngaji-ngaji yang lain termasuk haji. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kita ucapkan salam untuk Ngariksa seperti biasa. Masih ingat? Masih. Sobat Ngariksa, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Terima kasih. Assalamualaikum.